Izin pertanyaan yang pertama untuk Bu Sri Mulyani. Tadi Pak Presiden Prabowo waktu nota keuangan tuh cuma nyebut IKN sekali ya Bu. Mau tanya apakah di APBN 2026 masih ada anggaran untuk pembangunan IKN? Kalau misalkan ada, angkanya berapa ya Bu? Lalu untuk gaji PNS tadi juga nggak dibahas Bu, apakah akan naik atau enggak di tahun depan? Lalu di buku nota keuangan juga tertulis zero atau minus growth ASN 2026. Apakah ini artinya nggak akan ada penerimaan ASN di tahun depan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan dijaring sama Ibu Sri Mulyani dulu. Baik, tadi pertanyaan mengenai penerimaan pajak atau penerimaan negara secara umum tumbuh untuk tahun depan. Untuk penerimaan pajak 13,5% growth, kebijakan masih akan mengikuti undang-undang yang ada. Jadi artinya undang-undang HPP yang selama ini sudah ada maupun yang ada di dalam undang-undang lainnya. Jadi tidak ada, maksudnya tadi kan pertanyaannya menjurus apakah ada pajak baru, ada tarif baru. Kita tidak, tapi lebih kepada reform di internal. Jadi pertama Cortex dan tadi pertukaran data akan makin diintensifkan karena kita melihat melalui Pak Dirjen Pajak dengan Dirjen Bea Cukai dari PNBP kita masih melihat ruang untuk improvement bahkan di antara ketiga penerimaan negara tersebut maupun dengan kementerian lembaga. Makanya pertemuan kami intensifkan seperti kemarin dengan Pak Balil untuk ESDM, sehingga semua data yang kita peroleh itu akurasi dan timingnya menjadi lebih tepat. Dan itu kemudian bisa menciptakan peluang untuk enforcement yang lebih baik. Ini sebetulnya juga berkaitan dengan tadi shadow economy atau banyak juga illegal activity. Seperti diketahui tadi Bapak Presiden bicara tentang masalah CPO 3 juta atau 3,5 juta hektar yang diambil. Ini menciptakan sebuah database baru. Jadi kami akan menggunakan lebih banyak enforcement dan reform di bidang administrasi. 13,5 tentunya kalau growth-nya 5,3 plus inflasi 2,5 itu buoyancy-nya saja sudah hampir mendekati 7, 8, 9. Jadi extra effort-nya sekitar 5% itu melalui berbagai langkah-langkah tadi. Untuk subsidi kompensasi ICP tadi kan disebutkan $70, memang lebih rendah dibandingkan tahun ini yang 80, sehingga memang perhitungannya pasti menurun. Tren dari kurs juga kita akan lihat, sehingga kita akan melihat berdasarkan asumsi, kita masih menggunakan asumsi yang ada di dalam nota keuangan ini. Namun memang sesuai dengan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, subsidi harus makin tepat sasaran. Jadi yang disampaikan tadi kalau subsidi masih dinikmati kelompok yang sangat kaya, mungkin perlu untuk dilakukan suatu langkah-langkah untuk pentargetan. Dan sekarang dengan adanya data sosial ekonomi nasional yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden, ini menjadi acuan kita untuk melakukan targeting. Jadi dalam hal ini kementerian terkait seperti Menteri SDM maupun BPS akan menggunakan data zen-nya itu, kita akan menggunakan sebagai patokan atau acuan mengenai berapa sebetulnya volume subsidi yang dibutuhkan apabila targetnya benar. Dan memang di dalam pembahasan kita dengan DPR berkali-kali di Panja maupun pada saat kesimpulan dari Camp PPKF, DPR meminta pemerintah untuk betul-betul mentargetkan subsidi secara lebih adil, artinya betul-betul kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Untuk tadi yang compliance enforcement plan untuk shadow economy, sebetulnya di dalam perekonomian kita akan terus, baik yang formal maupun informal, kita akan terus lakukan compliance ya, dari sisi bahwa mereka merasa diperlakukan adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi kita juga tidak akan memajaki yang memang bukan kemampuan mereka. Tapi kalau memang ada kemampuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu yang akan kita terus enforce.
Untuk shadow economy kita berharap dari sisi kalau yang informal UMKM kita tetap memberikan tax break yang sangat-sangat besar, yaitu 500 juta rupiah pertama penerimaan mereka tidak dipajaki. Jadi PTKP-nya 500 juta. Sedangkan yang volumenya sampai 4,8 miliar itu juga hanya 0,5% final. Jadi itu masih akan berlaku, kita berharap itu akan menyebabkan UMKM merasa diberikan pemihakan karena banyak sekali yang berpersepsi bahwa seluruh bidang usaha, seluruh pengusaha terutama yang tidak mampu terbebani dengan pajak tersebut. Namun kita akan lebih kepada yang illegal activity shadow economy yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden tadi. Di dalam pidatonya beliau melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan ilegal yang menyebabkan compliance itu menjadi salah satu tantangan yang sangat besar. Kami dari sisi penerimaan perpajakan akan melihat dari sisi compliance di sisi itunya. Untuk IKN saya mungkin cek dulu ya, kami tidak ada nggak ya, saya nggak diberikan feeding. Belum ada, nanti saya tanya sama tim saya IKN. Begitu banyak sih anggaran yang muncul, jadi nanti saya sampaikan ya. Mungkin sebentar lagi kayaknya Pak Luki sedang nulis, berarti sebentar lagi keluar itu angkanya. Kembali ke Pak Manko lagi. Terima kasih. Selanjutnya Pak Rosa.